sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimun. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi ashabil mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjah, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada surat As-Saffat, tepatnya ayat 112 yang akan kita baca nanti, 112. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang kisah para nabi. Yang terakhir kita bahas yaitu kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya. Terlepas dari siapa itu putranya, tapi yang jelas di situ ada pengorbanan seorang bapak karena cintanya kepada Allah, disuruh oleh Allah disembelih anaknya. Dan ini kemudian Allah ganti dengan domba, dengan kambing kibas yang besar. Karena memang ada dua pendapat, saudara. Ada yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail, ada juga yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ada sebenarnya satu lagi, yaitu Madian. Madian ini dari istri yang lain, yang nanti Madian ini menurunkan kaum Madian, menurunkan Nabi Syuaib. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran, anaknya Nabi Ibrahim yang juga menjadi Nabi itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih valid tentang putra Nabi Ibrahim siapa yang disembelih? Yang lebih kuat itu adalah Nabi Ishak. Nah, yang berikut ini Allah menceritakan tentang Nabi Ishak. Tapi justru ini menjadi satu dalil digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ada ayat 112 yang akan kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Tentang Nabi Ishak, wa basyarnahu dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bi Ishaq dengan datangnya seorang anak yaitu Ishak. Ustudilla bidzalika ala anna dzabiha ghairuhu. Ini dijadikan dalil bahwasannya yang disembelih bukan Ishak. Jadi seolah-olah kalau sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa Ibrahim menyembelih putranya, nggak disebut siapa putranya. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran nggak disebut siapa putra yang dimaksud. Ayat-ayat sebelumnya menyebutkan bahwa Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, ayat berikut lanjutannya, dan kami berikan kabar gembira dengan datangnya Ishak. Kalau begitu yang kemarin bukan Ishak, begitu maksudnya. Ini dijadikan dalil ayat 112 surat As-Saffat ini dijadikan dalil bahwa yang disembelih sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, karena ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang seorang anak yang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk disembelih. Nah, sekarang ada cerita lain lagi, kami berikan kabar gembira dengan datangnya Ishak. Ini berarti yang kemarin bukan Ishak, maksudnya Nabi Ismail. Ini satu pendapat saja, satu pendapat yang mungkin dipegang juga oleh Imam Jalalain. Dalam tafsir Jalalain ini beliau juga mengatakan ini dalil bahwa ini dijadikan dalil bahwa yang disembelih itu bukan Ishak, tapi yang disembelih adalah Nabi Ibrahim. Jadi nggak perlu diributin. Kalau kata Gus Dur, kemarin saya bilang, sebenarnya siapa Gus yang disembelih itu, Ishak atau Ismail yang disembelih? Gak usah diributin, orang nggak jadi kok. Orang nggak jadi disembelih kok, gitu aja diributin, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Jadi yang disembelih dua kaul ini dua pendapat. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang datangnya Ishak, nabiyan sebagai nabi. Halun muqaddaratun, ini jadi tarkib hal. Ayyujadu muqaddaran nubuwatuhu, maksudnya telah wujud setelah ditakdirkan kenabiannya Ishak minas sholihin, kami takdirkan sebagai nabi dan juga kami takdirkan termasuk golongan orang-orang yang sholih. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang datangnya Ishak, dan ini sudah termaktub, sudah ditakdirkan bahwa Ishak pun akan menjadi nabi. Menurut kaul ini, menurut pendapat ulama tafsir yang terakhir ini, bahwasannya yang disembelih adalah Nabi Ismail, kemudian baru setelah itu ada kabar gembira Nabi Ishak. Yang tua adalah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail dulu dapat istri, dapat anak dan istrinya namanya Siti Hajar, Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu baru dapat kabar gembira Siti Sarah juga akan dapat anak, yaitu Ishak. Dua-duanya jadi nabi, Bapak-bapak. Dua-duanya itu jadi orang-orang soleh dan memang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan di sana dua-duanya sebagai nabi, termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ishak ini yang kemudian nanti menurunkan nabi-nabi dari kebanyakan nabi. Setelah Nabi Ibrahim, maka kebanyakan nabi itu itu lahir dari keturunan Nabi Ishak, bukan dari keturunan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail panjang tidak ada nabi, baru ada nabi penutup dan nabi penyempurna semua ajaran Allah, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bontok jadinya. Nabi Muhammad paling akhir. Nabi Muhammad juga jadi penyempurna, walaupun leluhur-leluhurnya itu tidak banyak yang jadi nabi, hanya Nabi Ismail, tapi Nabi Muhammad jadi penyempurna. Ini juga yang menjadi satu rahasia Allah. Artinya Allah memberikan nubuwah, memberikan kenabian itu kepada orang yang Allah kehendaki.
Kenabian nggak bisa dicari Pak, nggak ada sekolahnya, nggak ada kursusnya. Mungkin kalau ilmu hikmah ada kursusnya, ya puasa 3 Senin 3 Kamis misalnya, atau 40 hari 40 malam nanti bisa jalan di atas air, banjir Bang Wami, bisa misalnya jalan, bisa terbang, atau bisa di dua tempat. Itu kalau ilmu begitu bisa dicari. Tapi kalau nubuwah, kenabian nggak bisa dicari. Tidak ada upaya-upayanya, tidak ada usaha cara-caranya untuk mendapatkan itu, tapi itu hak Allah. Allah mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki sebagai nabi. Ini sudah prerogatifnya Allah, tidak bisa ditawar-tawar. Kami berikan kabar kepada Ibrahim tentang datangnya Ishak, ya sebagai nabi juga sebagai orang-orang soleh. Jadi kalau disebut nasabnya Ishak bin Ibrahim, begitu juga Ismail bin Ibrahim, Bang Heru bin Mukhtar Syarif, gitu kan ya. Baru Mbak Mukhtar bin Haji Kamuk. Iya, itu disebut nasabnya. Nah kalau ini Ishak bin Ibrahim, Ismail pun bin Ibrahim. Nabi Ishak sebagai kabar gembira putra berikutnya dari Nabi Ibrahim yang Allah berikan dalam usia yang sudah sangat lanjut. Nabi Ibrahim baru disunat umur 80 Pak. 80. Kalau anak saya sunat kemarin 10 tahun. Sekalian ngundang nih. Besok hari Minggu 10 tahun udah sunat. Nabi Ibrahim sunat setelah umur 80 tahun. Dan sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim memang tidak ada sunnah atau tidak ada tradisi. Yang saya maksud sunnah di sini bukan sunnah bandingannya wajib, bukan, karena khitan itu wajib. Yang dimaksud sunnah di sini tradisi. Sebelum Nabi Ibrahim itu nabi-nabi tidak ada yang diperintahkan untuk sunat atau khitan, baru Nabi Ibrahim. Ini juga bagian dari bala atau bagian dari cobaan ujian. Makin berat ujiannya seorang nabi, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Makin berat ujian atau cobaan seorang hamba, maka makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Para nabi, kemudian para wali-wali Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, ini pasti melalui cobaan ujian-ujian. Karena nggak mungkin derajatnya tinggi, naik kelasnya kelas tinggi, nggak mungkin bisa didapat kecuali lewat ujian. Nabi Ibrahim diperintahkan buat khitan di usia 80. Di usia 80. Kemudian diperintahkan juga untuk nyembelih anaknya. Dapat kabar tentang keturunan, dapat Nabi Ismail, dapat Nabi Ishak, ini di usia yang lanjut, sudah lebih dari 80 tahun baru dapat kabar. Ya kalau kita mungkin udah putus asa aja, 80 gimana? Ya ada cari yang baru. Kalau Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim Allah izinkan dan Allah kabarkan dengan berita gembira dapat keturunan yang soleh, bahkan juga sebagai nabi, yaitu Nabi Ishak namanya. Wa barakna alaihi, dan kami berkati, kami berikan keberkahan alaihi atas Ishak bitakthiri dzurriyyatihi, dengan banyaknya keturunannya Ishak. Wa bitakthiri dzurriyyatihi, dengan banyaknya keturunan Ibrahim aja, Ibrahim. Wa ala Ishaq, dan kami berikan keberkahan atas Ishak. Waladihi, yaitu anaknya Ibrahim. Bija'lina, dengan cara kami menjadikannya aktsarul anbiya'i, kami jadikan kebanyakan para nabi min naslihi, dari keturunannya Ishak. Wa min dzurriyyatihi muhsinun, dan sebagian dari keluarga atau keturunan, dzurriyyah itu keturunan, dari keturunannya Ibrahim dan Ishak, muhsinun, ada orang yang beriman, mukminun maksudnya orang yang beriman, wa zalimun li nafsihi, ada juga orang yang zalim kepada dirinya, kafirun maksudnya kafir, mubinun yang jelas, bayyinul kufri maksudnya benar-benar jelas kekufurannya. Setelah Allah kabarkan tentang datangnya seorang putra namanya Ishak, kemudian ditegaskan lagi oleh Allah di sini bahwa kami berikan keberkahan kepada Ibrahim, keturunannya, dzurriyyahnya banyak.
menunggu puluhan tahun tidak punya keturunan, baru selepas usia 80 tahun baru Allah berikan keturunan. Tapi setelah itu banyak keturunan Nabi Ibrahim, ya dari Nabi Ishak, ya dari Nabi Ismail, keturunan banyak. Dari Nabi Ismail yang kemudian menurunkan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Karena setelah dapat anak Nabi Ismail dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah. Jangan tinggal di Palestina atau jangan tinggal di Syam. Pergi, Allah tempatkan di sebuah daerah tandus, nggak ada pohon-pohonan, sepi, orang-orang juga ogah. Cara orang sini tempat jin buang anak, bener-bener nggak ada peradaban. Sebuah lembah yang tandus, nggak ada orang, dilirik aja ogah orang. Itu namanya Mekah. Ditinggalkan, diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke situ. Siti Hajar dan Ismail ke sebuah negeri yang namanya Makkah itu. Nah, kemudian dari garis Nabi Ismail ini nantilah yang menurunkan bangsa Quraisy atau Fihr yang menurunkan buyut Nabi atau kakek buyut Nabi, yaitu Abdi Manaf, yang kemudian menurunkan kakek Nabi Abdul Muttalib, menurunkan ayah Nabi yaitu Abdullah, menurunkan Nabi Muhammad SAW. Semuanya di Mekah ya. Semuanya ada di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Mekah. Dan yang membangun pertama kali memang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ini satu garis keturunan Nabi Ibrahim yang Allah tempatkan di Mekah. Nah, adapun ini keberkahan juga, keberkahan keturunan Nabi Ibrahim. Keberkahan lain keturunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ishak. Ini Nabi Ishak inilah yang nanti putranya menurunkan seluruh nabi setelahnya. Jadi seluruh nabi setelah Nabi Ishak itu bukan keturunan Nabi Ismail, bukan, tapi keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak Allah berikan keberkahan, keturunannya banyak dan keturunannya ini jadi nabi semua. Meskipun ada catatannya saudara di sini. Faminhum muhsinun wa dhalimun li nafsihi. Walaupun ada juga keturunan Nabi Ishak yang kufur juga ada. Keturunan Nabi Yakub yang zalim kepada dirinya, artinya menyembah berhala, kemudian juga ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi, ada juga. Diberikan keberkahan dengan banyaknya keturunan, namanya barokah atau berkah. Banyak keturunannya, banyak anak dan juga cucunya yang kemudian mewarnai dan juga meramaikan, memakmurkan dunia. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak maupun kakaknya yaitu Nabi Ismail, ini banyak keturunannya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'adzim. Beralih kepada kisah Nabi Musa. Nah, sebelum kita baca kisah Nabi Musa ini, Nabi Ishak, saudara, bin Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim juga. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bisa dipahami ya. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub inilah yang punya anak 12. Dan 12 ini, 12-nya setelah akur, setelah rukun, ini kemudian Allah angkat setelah taubat, ini kemudian Allah angkat jadi nabi semuanya. 12-nya jadi nabi semuanya. Punya anak laki-laki 12, gagah-gagah, ganteng-ganteng semua. Itu Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya Israil. Kalau kita sebut, mungkin beberapa kesempatan saya pernah bahas juga, kalau kita sebut dalam ayat Al-Quran ada ya Bani Israil, itu maksudnya ya Bani Yakub, wahai keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu siapa? Ya Yakub yang ini, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Keturunan Yakub 12 ini ada yang ke Mesir, 1. Jadi awalnya keturunan Nabi Ibrahim Ishak, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kemudian punya anak Yakub. Ini awalnya di Syam. Syam itu sekarang wilayah Palestina, Yordan, itu di wilayah itu memang negerinya para nabi. Nabi-nabi itu banyak di sana, di Syam. Makanya tadi saya bilang Mekah ini satu-satunya.
tempat yang orang saat itu dilirik juga nggak mau karena tidak ada peradaban. Beda dengan Syam. Di Syam itu saat itu sudah ramai, sudah banyak peradaban, baca tulis juga sudah maju. Nah disitulah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, termasuk Nabi Yakub ada di Syam, ada di wilayah yang sekarang kitaran Palestina, kemudian Suriah itu ada di sana. Nabi Yakub punya anak 12. Ada yang namanya Yehuda, Yehude sebenarnya. Ada yang namanya Binyamin, ada yang namanya Yosef itu Yusuf Pak, Yosef, Binyamin. Anak 12 ini semuanya nanti akan Allah jadikan nabi. Tapi sebelumnya memang ada kisah di mana Nabi Yusuf ini lebih disayang oleh Nabi Yakub bapaknya. Nabi Yakub yang nama lainnya Israel ini memang sangat sayang kepada Yusuf. Lain ibu Pak, jadi yang 7, yang 9 ya, yang berapa, yang 10 ya. Yang 10 ini dari satu ibu, kemudian yang 2 ini Yusuf dan Binyamin ini lain ibu. Nabi Ishak, Nabi Yakub atau Israel ini sangat menyayangi Nabi Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudara yang lain ngiri dan punya keputusan, ayo habisin aja. Ada yang bilang jangan dihabisin, gimana pun tuh adik kita juga. Ini yang ngomong begini nih, jangan dihabisin. Yang ngomong gini namanya Yehuda, yang nanti jadi keturunan Yahudi. Yehuda atau Yahuda, jangan dihabisin. Terus gimana? Buang aja ke sumur. Dibuang aja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Singkat cerita, ada sebuah rombongan kafilah dagang berhenti untuk cari air. Begitu pengen ngambil pakai timbanya, lemparin timbanya, ternyata ada orang di situ. Ada orang. Nah ini ada bocah. Kata rombongan ini ada bocah. Ambil. Mana cakep banget lagi. Yuk kita jual di Mesir. Nabi Yusuf dibawa dengan kafilah ini dengan rombongan dagang dan dijual ke Mesir, jadi statusnya sebagai budak, statusnya sebagai hamba sahaya, bukan orang merdeka udah, karena ditemukan oleh kafilah dagang dan dijual di Mesir. Harganya mahal, apalagi ganteng, cakep Nabi Yusuf itu dijual. Nah singkat cerita, ini Nabi Yusuf lah yang pertama kali membawa Bani Israel atau Bani Yakub ke Mesir, yang asalnya di Syam, asalnya di Palestina. Anak-anak Nabi Yakub, akhirnya anak-anak Nabi Yakub semuanya pindah ke Mesir karena undangan Nabi Yusuf. Lah kok bisa Ustaz? Budak bisa undang? Karena setelah beberapa tahun, yang mengatakan 40 tahun, setelah 40 tahun Nabi Yusuf remaja kemudian dewasa, ini Nabi Yusuf Allah angkat derajatnya karena ilmu yang Allah ajarkan. Nabi Yusuf dijadikan semacam menteri yang mengurus urusan pertanian Mesir. Diangkat jadi pejabat. Setelah itu diundanglah semua orang-orang, diundanglah semua saudara-saudaranya. Saya maksud saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya diundang. Yehuda, Binyamin, semuanya diundang ke Mesir. Ini awal sejarah orang-orang Israel atau Israel, keturunan Bani Yakub. Ini awal sejarahnya ada di Mesir. Setelah beberapa tahun, setelah beberapa tahun Nabi Yusuf tidak ada, ini orang Mesir asli lebih dominan karena tahu bahwa bagaimanapun saudara-saudara Yusuf kan pendatang, bagaimanapun ini kan Israel, dan orang Israel memang ganteng-ganteng, orang Israel ini memang pinter-pinter. Nah ini menimbulkan satu persaingan sehingga orang Mesir ini mencoba menguasai Mesir dan orang-orang atau keturunan Bani Israel diperbudak di sana. Ini terjadi pada masa Fir'aun. Pada masa Fir'aun, keturunan Israel atau Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub yang asalnya dari keturunan Nabi Yusuf atau dari saudara-saudara yang lain yang ada di Mesir, ini diperbudak oleh bangsa Mesir, oleh Fir'aun. Diperbudak, ya disiksa, boro-boro jadi RT, jadi RW ya, nggak bakal, apalagi jadi menteri nggak bisa.
jadi penguasa nggak bakal bisa. Pokoknya jadi apa? Jadi budak. Ya, bangsa bangun piramid, bangun kali-kali, sungai Nil, kemudian kerja kasar gitu dah. Nggak ada kesempatan untuk naik derajat jadi budak. Bani Israel yang tadinya mulia, Bani Yakub, keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ini di Mesir diperbudak oleh Fir'aun. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, menyelamatkan keturunan Yakub yang ada di Mesir supaya tidak diperbudak oleh Fir'aun, sambil ngajak Nabi Musa supaya Fir'aun sadar, artinya dia bukan Tuhan, artinya dia harus menyembah Allah, karena Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Dia bilang ana rabbukumul a'la. Ya, orang nggak pernah sakit Pak, nggak pernah sakit, umur panjang 600 tahun. Sakit aja masuk angin aja nggak pernah masuk angin. Kalau sini Ustaz masuk angin mulu. Agak ada yang nengokin nih, masuk angin mau nengokin. Batuk pilek. Ini batuk pilek aja nggak pernah Fir'aun. Nggak pernah, sehat terus. Tidurnya dikit, makannya dikit. Satu-satunya Fir'aun itu sakit ketika dia melihat mulai ada sakit ketika dia melihat tongkat Nabi Musa. Mulai dari situ dia mulai sakit. Mulai sering buang air. Mulai sering buang air karena takutnya. Jadi tongkatnya benar-benar tongkat yang jadi ulet, bukan halusinasi atau bukan ilusi, bukan. Tapi benar-benar jadi ulet. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu kan ilusi. Jadi kalau saya bilang ini handphone, ini saya bilang handphone, kemudian jadi perempuan, itu napasnya aja napas perempuan. Kalau baunya aja bau perempuan, itu kalau mujizat gitu, baunya. Gitu. Tapi kalau sihir enggak, sihir ya kelihatannya doang jadi perempuan, tapi baunya tetap bau handphone dan enggak hanya orang yang melihatnya yang kemudian dikuasai perasaannya sehingga takut. Tongkat Nabi Musa juga demikian. Tongkat Nabi Musa ketika dilempar oleh Musa kemudian memakan ularnya tukang sihir. Ularnya tukang sihir itu dia ular yang asalnya dari tali. Kalau tongkat Nabi Musa benar-benar jadi ular, baunya aja bau amis ular dah. Gedenya minta ampun. Sampai Fir'aun di situ buang-buang air. Mulai dia sakit berak-berak di situ. Dulunya nggak pernah sakit. Ngaku Tuhan dan mengaku bahwa Bani Israel ini semua hambaku dan harus menyembahku. Oleh karenanya Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel di Mesir, menyelamatkan dari perbudakan Fir'aun. Ini yang barusan kita baca ayatnya. Walaqad mananna ala Musa, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada Musa wa Haruna, dan kepada Harun bin nubuwati kami anugerahkan kenabian, wa najjaynahuma wa qaumahuma, dan kami selamatkan keduanya dan kaum keduanya, maksudnya kaum Musa dan kaum Harun. Bani Israel, maksudnya Bani Israel kami selamatkan minal karbil azimi, dari kesulitan yang besar. Ai isti'badi fir'auna, maksudnya perbudakan Fir'aun iyahum kepada mereka. Sudah beberapa generasi berikutnya selesai masanya Nabi Yusuf, kemudian ada keturunan-keturunan dari saudara Nabi Yusuf yang 12 itu semakin banyak di Mesir, beranak pinak, kemudian semakin menguasai Mesir, dominan. Tapi kemudian Allah tentukan lain, jadi bangsa Mesir sendiri yang kemudian berkuasa, maka Bani Israel diperbudak. Kemudian Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Musa Allah utus berdua, yaitu dengan saudaranya, namanya Nabi Harun, abah Nabi Harun. Nabi Harun abah abang kandung. Jadi Musa bin Imran, Harun bin Imran juga abang. Jadi boleh kalau ada proposal ada ini ngangkat abangnya, boleh. Ini abang saya ini jadi, dulu kan Nabi ya, lalu Nabi kalau ini jadi siapa ya boleh. Itu udah ada maksudnya zaman dulu, kalau memang layak, kalau memang pantas boleh. Bukan nepotisme, tapi berdasarkan kelayakan. Nabi Musa ini minta kepada Allah supaya Harun menyertai dia, abangnya, supaya ikut dengan
dengan dia ikut menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, ikut berdakwah kepada Fir'aun. Dua nabi ini, Nabi Musa, Nabi Harun, ini Allah utus untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun kepada mereka, agar tidak diperbudak lagi. Wa nasarnahu al-Qibti, dan kami menolong al-Qibti, kami menolong Bani Israel al-Qibti atas bangsa Mesir, Qibtun, fakanu humul ghalibin, maka jadilah Bani Israel sebagai orang-orang yang menang. Qibtun, kadang-kadang disebut Egypt itu Mesir, kadang disebut sebagai Misriyah, kadang disebut sebagai Qibtiyah. Arab itu kadang-kadang kalau menyebutkan Qaf itu dengan J atau dengan G, maka Egypti atau Egypt ini nama lain dari Mesir. Bangsa Mesir ini bangsa Amalikoh sendiri, yang merupakan rombongannya Fir'aun, yang merupakan bangsanya Fir'aun, jadi marganya Fir'aun. Nah, bangsa Israel ini bangsa lain juga yang sama-sama banyak di Mesir, yang sama-sama di Mesir itu meramaikan Mesir. Tapi Fir'aun ini memperbudak Bani Israel. Lalu Allah utus Nabi Musa bersama Nabi Harun menyelamatkan Bani Israel dari penyiksaan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Maka Allah selamatkan umat Bani Israel ini dengan datangnya Nabi Musa, Nabi Harun. Menang. Singkat cerita di sini, fakanu humul ghalibin. Jamaah rahimakumullah, memang paling banyak di Al-Quran itu kisah tentang Nabi Musa. Paling banyak di surat As-Saffat ini ada. Nanti banyak banget itu di surat Al-A'raf ada juga. Di surat Al-Baqarah ada juga. Paling banyak itu Nabi Musa. Entah kenapa memang Allah paling banyak menceritakan kisah tentang Nabi Musa. Kalau di sini hanya diceritakan secara singkat bahwa kami selamatkan Bani Israel dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Harun, maka menanglah Bani Israel atas Fir'aun. Di ayat-ayat lain Allah sebutkan Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah karena ngejar-ngejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa, dikejar. Nabi Musa Allah perintahkan pukul Musa, tongkat itu pukul lautan, akhirnya lautan belah. Nah, di situ kelihatan dasar laut tanah jalan. Bani Israel jalan sampai nyebrang sebelah sana. Nah, begitu ya semuanya Bani Israel naik, pukulin lagi Musa, dipukulin lagi. Jadi laut lagi. Jadi tenggelam beserta bala tentaranya. Fir'aun ini kalah, Allah tenggelamkan di laut. Wa atainahumul kitabal mustabin, dan kami berikan kepada Musa dan Harun al-kitabal mustabin, kitab yang benar-benar jelas, al-balighil bayan, maksudnya yang benar-benar nyata penjelasannya, fima atabihi, yaitu dalam perkara-perkara yang Allah datangkan dengannya, minal hududi wal ahkami, dari hukum-hukum, ketentuan-ketentuan dan hukum waberima dan lain-lainnya. Wa huwa, kitab yang dimaksud at-Tauratu adalah Taurat. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, maka kemudian Allah berikan kitab pertama kali. Kalau kita perhatikan di sini kronologisnya atau urutan waktunya, Bapak, urutan waktunya Nabi Musa di Mesir, Bani Israel diperbudak, kemudian Nabi Musa menyelamatkannya sampai terakhir selamat dan Fir'aun bala tentaranya kalah habis semuanya. Nanti setelah itu baru Nabi Musa Allah berikan kitab, namanya kitab Taurat. Jadi di Mesir tidak ada kitab Taurat. Di Mesir belum ada hukum-hukum Allah, belum ada ketetapan-ketetapan syariat, hukum-hukum itu belum ada. Para nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW, akidahnya atau usuluddin, pokok agamanya sama. Kalau pokok agama semua nabi nggak beda, ya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai Nabi Adam, pokok agama sama. Pokok agama yang dimaksud di sini adalah iman. Pasti iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir. Pasti begitu. Jadi Nabi Adam, ya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kemudian
Nabi Musa, semuanya mengajarkan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, pasti diajarkan. Kemudian mengajarkan tentang hari kiamat, pasti tentang kebangkitan, dan juga mengajarkan tentang percaya atau iman kepada para rasul. Jadi harus nurut dengan para rasul, harus taat kepada utusan. Bani Israel sebagian ada yang melawan pada utusan-utusannya. Nabi Musa aja diprotes, gimana enggak apa? Nabi Musa itu galak-galaknya Nabi itu, yang paling galak aja diprotes sama Bani Israel. Nabi-nabi setelahnya ada yang diuber-uber sama Bani Israel, dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh sama Bani Israel. Ada keimanan kepada para nabi, keimanan kepada hari akhir, dan la ilaha illallah, ini pokok agama. Secara pokok ajaran para nabi semuanya sama, tiga itu pasti sama. Tapi kalau syariat, kalau hukum-hukum ibadah beda. Ini yang kadang disebut sebagai syariat, hukum-hukum ibadah beda. Sholatnya Nabi Ibrahim beda dengan sholatnya Nabi Musa, dengan sholatnya kita Nabi Muhammad SAW. Namanya syariat. Syariat pasti beda. Atau hukum yang lain yang hubungannya dengan hukum muamalah misalnya, atau hukum akhlak. Taubatnya Bani Israel itu kalau mau taubat nggak cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Harus gimana? Dibunuh. Yang bunuh siapa? Yang bunuh temannya sendiri. Jadi di lapangan, nanti di situ Allah datangin mendung gelap, maka yang tidak salah, orang-orang yang nggak punya dosa membunuh orang yang dosa. Itu kalau mau diampuni harus dibunuh. Tobatnya Bani Israel. Kalau kita istighfar doang, alhamdulillah. Najis pada syariatnya Nabi Musa nggak bisa dicuci. Jadi kalau sejadah kita kena najis harus dipotong, sobekin. Baju kita kena najis, kalau nggak dibuang ya disobekin bagian yang najis, nggak bisa disucikan. Tapi kita syariat Nabi Muhammad boleh dicuci, bahkan debu boleh buat tayamum. Debu boleh buat mengangkat hadas. Syariat dulu tidak ada. Syariat Nabi sebelumnya tidak ada yang menjadikan debu sebagai pengganti tayamum, pengganti wudu, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Ini yang saya katakan syariat pasti beda. Tapi akidah atau usuluddin, pokok agama sama. Semua nabi pokoknya sama. Pokoknya adalah la ilaha illallah, keimanan kepada para nabi dan keimanan kepada hari akhir. Oleh karenanya agama Yahudi dan Nasrani yang kita sebut sebagai agama lain yang sama-sama kitabnya Taurat, kalau Yahudi, kalau Nasrani kitabnya Injil, ini sama-sama pokoknya dia mengakui adanya hari kebangkitan akhir dan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun pada perkembangannya itu ada penyimpangan dalam pokok agamanya, tapi tetap dia mengakui bahwa hari kiamat itu ada. Beda sama orang ateis. Kalau ateis itu nggak ngaku Tuhan itu ada. Kebangkitan besok ada nggak? Ada, mati aja udah. Kayak ayam mati ya, kalau nggak jadi opor ya dibuang. Nggak ada hidup lain setelah ini. Itu kalau orang ateis. Tapi kalau agama Yahudi, agama Nasrani, pokok-pokoknya mirip dengan kita. Tetap ada hari kebangkitan, keimanan kepada Allah. Hanya bedanya atau kekeliruannya hadirin, mereka pokok keimanan kepada Nabi pada zamannya ini tidak dipakai. Harusnya begitu berganti zaman ada Nabi yang baru harus ikut. Nah, mereka tidak melakukan ini. Jadi keimanannya bagaimana? Keimanan yang tetap tertolak karena harusnya ngikutin Nabi yang diutus pada zamannya sebagai Nabi berikutnya atau Nabi yang menyempurnakan. Wa hadainahuma as-siratal mustaqim wa tarakna 'alaihima fil akhirin salamun 'ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin wa hadainahuma as-siratal mustaqim wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.